hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, masing-masing ya, masing-masing hitung dirinya. Jadi orang tidak bisa tahu diri kita. Mana orang bisa tahu kalau kita salat tahajud di rumah masing-masing sementara di suasana gelap, hening, tidak ada lihat kita bermunajat kepada Allah. Itu ibadah, ibadah yang paling nikmat dilakukan kalau kita bermunajat di tengah-tengah malam atau sisa sepertiga malam. Itu nikmat sekali. Nah, dan itulah yang diharapkan akan dilakukan di bulan-bulan Ramadan, khususnya terakhir ini. Itulah yang harus dilakukan. Apakah kita ini sudah menghisap diri, sudah mengetahui diri, sudah melaksanakan seperti itu? Apakah kita sudah membaca Al-Quran, sudah tamat 30 juz? Ataukah kita mengatakan saya tidak tamat 30 juz, tapi saya membaca separuh 1 juz, tapi 1 juz itu saya kaji artinya, maknanya. Karena lain mengkaji maknanya, maksudnya daripada membaca saja. Tapi membaca juga pahalanya besar, berhuruf pahalanya, bukan pahalanya per juz, per 1 ayat, per 1 kalimat, bukan, tapi per huruf. 1 huruf itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita bisa memahami maknanya, tentu lebih hebat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu hadis qudsinya menyampaikan kepada Nabi Musa, inni a'taitu nuraini, inni a'taitu nuraini kai la yakum zulmatan. Sesungguhnya aku akan memberikan kepada umatnya Muhammad 2 cahaya, agar supaya 2 kegelapan yang akan menimpa umatnya Muhammad tidak akan menjadi keburukan baginya. 2 kegelapan agar tidak menjadi keburukan bagi umatnya Muhammad. Nabi Musa mengatakan, "Man raini ya Rabb? Man raini ya Rabb?" Apa itu 2 cahaya ya Tuhan yang akan diberikan kepada umatnya Muhammad? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Nurul Al-Quran wa Nurul Ramadan. Itu 2 cahaya yang akan diberikan umatnya Muhammad. Cahayanya Al-Quran dan cahayanya Ramadan. Sinarnya, cahayanya akan Ramadan yang akan menyinari umatnya Muhammad nanti di yaumul qiyamah, yang akan menenggelamkan dzulmatan, menenggelamkan 2 kegelapan. Musa bertanya, "Madzulmatan ya? Apa itu 2 kegelapan? Apa itu 2 kegelapan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Dzulmatul kabri wa dzulmatul yaumil qiyamah." Kezaliman, kegelapan di kubur, dan kegelapan di yaumul qiyamah. Itu kegelapan yang akan menimpa umat manusia. Tapi kalau mampu dia diatasi 2 kegelapan itu dengan cahayanya Ramadan dan cahayanya Al-Quran, insya Allah tidak akan berbahaya, tidak akan menenggelamkan, menggelamkan, terjadi kejahatan terhadap zulma tadi. 2 kegelapan yang terhadap umat Muhammad tidak akan menjadi kejahatan. Nah sekarang
kaum muslimin yang berbahagia. Kita evaluasi diri juga di akhir bulan Ramadan ini. Di tanah suci, ya di tanah suci. Kalau seandainya ada orang yang pergi umrah sekarang dan kembali nanti bisa menceritakan kepada kita apa yang mereka alami selama di tanah suci di likur ketiga Ramadan. Likur ketiga artinya 10 terakhir di Ramadan. Di sana di tanah suci, kalau kita masuk masjid haram, alhamdulillah. Kalau bisa masuk masjid haram, alhamdulillah. Betul-betul luar biasa. Ya, yang pernah saya alami, duhur kita bersiap, mungkin kita tidak bisa dapat tempat lagi sebelum pada waktu sebelum asar untuk masuk salat asar di masjid, mungkin tidak bisa. Maka kita usahakan salat asar di luar dulu, tidak apa-apa. Tapi maghrib nanti orang keluar kita masuk, orang keluar kita masuk. Kita tidak pikirkan lagi bagaimana makan malamnya, bagaimana ini, bukan itu yang kita pikirkan lagi. Yang penting bagaimana kita maksimalkan ibadah kita di Masjidil Haram di tanah suci. Kita masuk, kemudian pada waktunya kita buka puasa, kemudian sudah buka puasa salat maghrib, sudah salat maghrib menunggu waktu sedikit, baru kita menunggu waktu lagi untuk salat isya. Dan tentu kita buka puasa dengan mempersiapkan diri, makan kurma saja, makan malam kita, makan roti, makan malam kita sudah cukup. Yang penting kita memaksimalkan bagaimana kita beribadah di akhir Ramadan ini. Di akhir Ramadan ini. Kemudian sesudah itu kita tunggu tarawih. Tarawihnya 20 rakaat. 20 rakaat 1 juz satu malam. 30 hari atau 29 hari itu tamat Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tamat Al-Quran dibaca dalam salat, bukan dibaca di luar salat, tapi dibaca dalam salat. Salat tarawih. Selesai salat tarawih kira-kira jam 11 lewat. Tidak ada yang mau keluar. Kalau ada yang mau keluar itu betul-betul ada hajatnya di luar. Mungkin apa hajatannya di luar. Terpaksa dia keluar. Kenapa tidak mau keluar? Tidak ada tempat nanti kalau kembali. Dan mungkin juga tidak bisa dapat tempat lagi, pulang lagi. Begitu ramai. Kita nunggu lagi jam 1, jam 2 untuk salat tahajud. Tahajudnya 8 rakaat lagi. Jadi tadi tarawihnya 20 rakaat, tahajudnya 8 rakaat lagi. 8 rakaat, tamat lagi 1 juz. Tamat lagi 1 juz. Nanti sekitar jam 3 baru kita selesai semuanya itu, pulang, makan sahur, terus lagi, pulang lagi untuk salat subuh. Sudah salat subuh, barulah kita bisa istirahat, tidur. Artinya itulah maksimal yang bisa kita lakukan kalau kita di tanah suci. Nah tentu kalau kita di daerah kita tentu lain, bagaimana. Tapi itu tadi nurain, 2 cahaya yang kita mau. Di akhir Ramadan, di Ramadan ini kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Saya kira sudah banyak mubalik sebelum saya menyampaikan hal seperti itu. Inna anzalna fi lailatul qadar. Dan Al-Qur'an itu kata Allah Subhanahu firman Allah, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Inna anzalna fi lailatul qadar. Diturunkan kepada malam Al-Qadar, malam paling mulia, malam kemuliaan. Kalau berbicara tentang kemuliaan malam paling mulia, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Malam Al-Qadar itu
apa sebenarnya. Kalau di dalam Al-Quran ada kalimat yang mengatakan wa ma adraka, itu mengundang kita untuk akan memberitahu kepada kita bahwa sesuatu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesungguhnya tidak gampang untuk diberikan jawaban. Sesungguhnya tidak gampang diberikan jawaban. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa sesungguhnya malam Al-Qadar itu? Apa sesungguhnya malam Al-Qadar itu? Jadi ulama-ulama kita belum ada yang memberikan jawaban, hanya mengatakan bahwa kalau ada kalimat di dalam Al-Quran, karena beberapa kalimat seperti itu, coba baca Pak, pasti sesuatu yang dipertanyakan itu tidak gampang untuk diberikan jawabannya dan tidak gampang dimengerti dan tidak gampang diberikan penjelasan. Wa ma adalah tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan jawaban, mengatakan Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tahukah kamu bahwa malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa malam Al-Qadar. 1000 bulan. Langsung perumpamaan seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Ramadan itu 10 bulan? Malam Al-Qadar itu 10 bulan. Tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Al-Qadar itu tanazzalul malaikah tanazzalul malaikah, turun malaikat-malaikat. Ulama menafsirkan turun beribu-ribu, berjuta-juta malaikat turun. Waruh, seakan-akan Tuhan mengatakan dipimpin oleh Jibril, malaikat Jibril. Waruh biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, dengan perintah Tuhan. Apa turun apa? Min kulli amrin salam, membawa segala permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di tahun berikutnya. Begitu pemahaman ulama. Karena kita tidak mampu memberikan pemahaman sendiri, jadi kita baca pemahaman para ulama, begitu pemahamannya. Sehingga ada ulama juga yang memahami Al-Qadar itu artinya sempit. Sempitnya pada waktu itu karena bumi dalam keadaan sempit, perasaan kita sempit. Kenapa sempit? Karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun memenuhi bumi ini. Apa yang dibawa? Membawa segala permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di bumi ini, yang akan terjadi pada diri manusia dan makhluk-makhluk lain untuk selama 1 tahun. Itu untuk selama 1 tahun. Itulah sehingga ada yang mengatakan, ya pada kesempatan itu, kesempatan kita berdoalah, munajatlah, tahajudlah, tarwihlah. Jangan lupa, jangan itu dikurangi. Wah sibuk karena mau bikin kue, sibuk karena mau apa, siapkan baju baru dan lain sebagainya. Tidak. Sekarang pada waktu ini kencangkan kemampuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa panjangkan umur, berdoa untuk rezeki, berdoa untuk apa-apa dan sebagainya, semua punya hajat kita. Kita semua sudah punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah. Bangunlah jam-jam 1.
Sebelum orang sahur kita bangun, kita tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang katakan, bagaimana mau berdoa untuk dipanjangkan umur? Saya kira umur sudah ditetapkan Tuhan. Saya kira sudah ditetapkan Tuhan, umur itu kan tidak bisa berubah lagi. Ada orang yang bertanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala katakan, Muhammad, kalau engkau ditanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni karim. Kalau engkau Muhammad ditanya oleh hamba-Ku tentang aku, kata Allah, firman Allah, anni fa inni karim, saya ini dekat sekali dengan hamba-Ku, dekat sekali. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, saya akan memperkenankan doanya kalau hamba-Ku berdoa kepada saya, kalau dia minta kepada saya. Itu apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Yang bisa merubah takdir hanya doa. Yang bisa merubah takdir doa. Luar biasa doa itu. Goyang arus istilahnya Allah. Kalau doa makbul yang kita ucapkan di tengah-tengah malam, lewat tengah malam, untuk kita senantiasa bermunajat. Itulah evaluasi kita di hari-hari Ramadan ini. Itulah yang penting. Berdoalah, beribadahlah. Manfaatkan waktu libur ketiga di bulan Ramadan sebagai bukti kita menghisap diri kita. Maka saya yakin dan saya percaya kepada diri saya bahwa saya paling tidak sama dengan saudara-saudara saya yang lain. Tidak maksimal ibadah kita selama ini. Maka bagaimana kalau di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan dan mengencangkan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah, ngajilah, bacalah Al-Quran, pahami maknanya Al-Quran. Banyak doa-doa yang bisa kita baca yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, banyak. Kalau kita misalnya pada tahiyat terakhir sebelum salam kita dianjurkan baca doa-doa khusus. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal maghrib wal maghsab. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa-doa yang sulit yang dianjurkan